Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di acara kita di Happy Life. Malam ini kita kedatangan satu tamu yang sangat istimewa, yaitu Ibu Yulia Nathan. Beliau adalah seorang ahli grafo analyze. Artinya beliau ini bisa membantu kita dalam menganalisa tulisan tangan kita sehingga kita bisa mengetahui apa sih karakter kita dan juga bisa juga mengetahui karakter dari orang lain. Nah, bagaimana itu dan apakah itu semuanya bagaimana untuk ulasannya? Saya akan serahkan waktunya kepada Ibu Yuliana. Waktu dan tempat saya persilakan ya Ibu, silakan. Terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Selamat malam. Senang sekali karena saya bisa diundang hadir untuk membagikan sedikit yang saya tahu untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Dan mudah-mudahan nanti apa yang saya bagikan itu bisa berguna, bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi juga bisa membantu kita menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Karena dengan tahu karakter orang yang kita hadapi, kita bisa juga tahu kira-kira gimana sih ya orang ini tuh harus kita ajak bicara gitu ya, harus kita dekati. Karena tanda-tanda di dalam tulisan tangan itu bisa kelihatan cepat. Mereka lagi nulis, kita cuma ngelirik doang, oh oke, orangnya kayak gini ternyata gitu. Ya. Oke, nah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah menulis nanti bisa bersama-sama dengan saya, nanti di setiap poin aspek-aspek yang bisa kita evaluasi itu, Bapak Ibu bisa lihat sendiri tulisan tangannya, oh jadi ini artinya apa gitu ya. Nah tadi saya sudah terima ada satu tulisan yang tulisannya cetak. Nah tulisan cetak biasanya tidak bisa dibaca, sulit sekali dibaca. Yang bisa terbaca hanya orang ini orangnya simple gitu ya. Orangnya simple to the point, tapi dari goresan-goresannya itu agak sulit dibaca. Jadi kalau bisa yang tadi mengirimkan dengan tulisan huruf cetak mungkin bisa menulis lagi dengan tulisan sambung. Tulisannya yang huruf kecil. Kadang-kadang huruf kecil juga cetak ya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya pisah-pisah satu kata nggak apa-apa. Tapi kalau yang huruf kecil itu bisa lebih kelihatan. Baik, saya mulai dengan bahan presentasi saya ya. Saya akan share screen. Sebentar. Ya. Membaca karakter melalui tulisan tangan. Ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama sejarah singkatnya dulu, terus manfaatnya apa sih? Terus ada live traps. Live traps itu kira-kira gini, orang itu memiliki karakter seperti ini yang terbaca dari tulisan tangannya itu mungkin karena ada luka batin pada masa dia tumbuh pada masa kecil. Nah itu juga bisa kelihatan. Ya, nanti akan ada 11 live traps kalau nggak salah. Dan kemudian ada tanda-tanda grafologinya yang dalam hubungan sosial. Ya. Karena waktunya cukup singkat, jadi saya mungkin nanti akan lebih banyak di tanda-tanda grafologinya saja. Nah, yang sisanya hanya untuk background saja. Jadi grafologi itu udah mulai ada dari zaman Aristoteles, ya. Terus berkembang terus sampai pada tahun 1872 sampai 1875 ini ada Abe Mission, ini yang dikenal sebagai Bapak Grafologi Modern. Masih terus berkembang lagi sampai di tahun 74 ini ada Ibu Erika Karos. Saya salah satu muridnya juga dari Erika Karos ini. Dia sudah meninggal tahun lalu dalam usia 90-an tahun, dan 90 tahun itu dia masih sangat tajam sekali pikirannya. Ya. Bahkan pada sekarang ini ada master's degree loh, ada S2 untuk handwriting analysis di University of Cambridge sama di Barcelona.
Cambridge dan di Barcelona, juga ada di tempat-tempat beberapa yang lain. Jadi handwriting analysis ini dianggap sudah merupakan satu ilmu pengetahuan tersendiri juga. Nah, manfaat grafologi bisa buat rekrutmen, ya, bisa buat menjalin hubungan. Jadi kalau orang yang lagi pacaran ini bisa kelihatan nih kira-kira cocok apa enggak sebetulnya. Cuma biasanya kalau orang udah mau nikah saya nggak mau bacain, ntar nggak jadi lagi nikahnya, saya dosa gitu ya. Jadi kalau cuma mau toto aja boleh lah, tapi yang ya saya bacainnya diplomatis lah ya gitu ya. Jadi nggak jujur-jujur banget gitu. Terus bisa juga untuk cari jurusan. Karena kalau tulisan tangan gini tuh kira-kira jurusannya seperti apa. Gitu. Bisa untuk mendeteksi palsu atau enggak nih tulisannya. Biasanya untuk bagian crime di apa namanya di kepolisian. Nah, yang baru-baru ini tulisan tangan itu juga mulai dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi penyakit. Karena bisa saja tulisannya menjadi seperti ini keriting, kadang-kadang ada yang tulisannya keriting gitu ya. Mungkin karena dia sudah agak tremor, nah tremor itu berhubungan dengan penyakit apa. Jadi mereka sudah mulai melakukan analisa tulisan tangan untuk mengidentifikasi penyakit. Tulisan tangan itu bisa berubah tergantung pada keadaan emosi penulisnya pada saat itu. Jadi kalau baca sekarang lagi bete, lagi penuh kemarahan, wah tulisannya itu bisa penuh dengan tekanan-tekanan, ya, tebel-tebel, gede-gede. Tapi pada saat kita tenang, tulisannya bisa berubah. Oke. Nah, ini kita ngomong sedikit tentang life traps. Life traps itu ada 11. Ya. Yang pertama itu abandonment, mistrust, and abuse, emotional deprivation, terus sampai entitlement. Abandonment ini biasanya itu dialami oleh seorang anak ketika dia ditinggalkan oleh orang yang disayang. Ditinggalkan itu bisa berupa orang yang meninggal atau orang tua yang bercerai, atau bahkan juga bisa pada saat nih, di zaman sekarang ini kan kedua orang tua biasanya bekerja. Mamanya mau kerja, anaknya bilang, mama jangan pergi mama. Enggak sayang, mama harus pergi. Dadah, mamanya tinggalin. Itu bisa menimbulkan life traps abandonment juga. Kemudian mistrust and abuse. Mistrust and abuse ini intinya adalah orang yang tidak bisa percaya pada siapa. Karena mungkin waktu kecilnya dia selalu dibilang sama orang tua, awas hati-hati ya, nggak ada orang yang baik di dunia. Kadang-kadang kan ada orang tua yang suka ngomong begitu ya, maksudnya sih supaya anaknya hati-hati gitu, tapi itu bisa menjadi life traps, mistrust and abuse. Emotional deprivation itu dia tidak punya cinta yang dia butuhkan. Jadi biasanya emotional deprivation ini dari bapak, dari sosok bapak. Kadang-kadang laki-laki kurang bisa mengekspresikan sayangnya. Jadi anaknya itu merasa bahwa, aduh kayaknya kok saya nggak punya cinta yang saya butuhkan di sini, ya, di dalam hidup saya. Social exclusion, saya nggak bisa masuk nih dalam kelompok ini. Dulu, Mami Aisyah mungkin ingat ya, saya tuh dulu kan hitam ya, udah hitam, udah kecil, udah jelek gitu. Jadi mama saya tuh dulu tuh suka ngomong gini, ini anak nih hitam banget ya gitu ya. Terus teman-teman saya, teman-teman main, kok lu hitam banget sih? Lu sebetulnya orang Chinese apa bukan sih? Jadi saya tumbuh menjadi anak yang sebetulnya tidak percaya diri karena saya hitam. Gitu. Sementara orang lain tuh putih, cantik, tinggi, saya udah pendek, hitam, tuh jelek gitu. Nah, itu social exclusion. Social exclusion biasanya dari lingkungan. Dependence ini biasanya karena orang tua yang terlalu melindungi anaknya. Jadi anaknya, aduh dikit-dikit, aduh jangan pegang situ nanti kotor. Aduh jangan naik ke situ nanti jatuh. Aduh jangan main air, jangan main hujan nanti sakit. Jadi anaknya tuh kayak, aduh saya nggak bisa deh melakukan ini sendirian. Harus ada orang yang membantu saya. Vulnerability ini selalu berpikir, aduh sebentar lagi ini akan ada bencana nih. Ya. Waduh ini
kalau ada COVID begini nanti kalau saya kena terus saya bagaimana ya? Waduh, nanti waduh kalau orang itu kayak gitu nanti kalau nular ke saya bagaimana? Itu selalu penuh dengan rasa was-was. Effectiveness ini orang yang merasa tidak berharga. Karena mungkin apapun yang dilakukannya tidak pernah mendapatkan apresiasi. Balik lagi, biasanya dari orang tua. Kemudian failure, aduh kamu nih udah deh, kamu memang bodoh. Udah deh nggak usah macem-macem, tuh lihat tuh. Kalau si itu tuh anak tetangga, itu tuh pinter. Kamu tuh beginian aja nggak bisa. Itu akan ada life threats failure. Subjugation. Kalau subjugation ini nurut, terlalu nurut. Akhirnya dia tidak bisa hidup tanpa perintah orang lain karena dia harus menerima instruksi karena dasarnya dia tuh nurut, nggak bisa punya inisiatif. Unrelenting standard. Kenapa kamu cuma jadi ranking 2? Harusnya tuh kamu ranking 1. Ranking 2 tuh artinya kamu tuh nggak cukup baik. Itu unrelenting standard. Entitlement ini biasanya anak yang kata orang sih anak bungsu ya. Karena dia merasa dia bisa mendapatkan semuanya. Jadi seakan-akan dalam pergaulan pun dia merasa bahwa semua orang tuh harus mengikuti dia, harus memberikan apa yang dia mau. Oke. Baik. Sekarang kita lihat aspek grafologi. Oh, sebentar, saya balik lagi ke sini ya. Jadi orang itu tidak mesti punya 1, saya punya 9 dari life traps. Dan nggak apa-apa gitu, karena itu masa kecil yang sudah terjadi dan kita tidak bisa apa-apa. Yang bisa kita lakukan hanyalah menerima bahwa itu adalah bagian dari hidup kita. Cuma kalau kita sudah tahu kekurangan kita bisa melakukan sesuatu sehingga kekurangan ini tidak terlalu mempengaruhi apa yang mau kita lakukan, tidak terlalu mempengaruhi kehidupan sosial kita, tidak terlalu mempengaruhi perjuangan kita untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai apa yang kita mau. Ya, jadi dari tulisan tangan nanti akan ada life traps-nya apa. Jadi kalau nanti Bapak Ibu lihat, oh saya banyak banget, nggak apa-apa. Ada yang punya 11-11-nya. Jadi tidak apa-apa. Yang penting kita sadar bahwa kita memiliki life traps ini, jadi kita selalu bisa melakukan sesuatu. Ini burung saya sedang bergirang hati, jadi bunyi. Biasanya malam-malam nggak bunyi. Nah, ada 9 aspek grafologi yang akan kita bahas. Ya. Yang pertama margin. Margin itu kalau di kertas itu adalah yang atas. Ya. Kertas ini atas, bawah, samping kiri, samping kanan. Margin. Spasi itu jarak antar kata dan jarak antar baris, jarak antar huruf. Biasanya dia berupa jarak-jarak. Baseline itu bawah. Ya, garisnya. Kan ada orang yang tulisannya naik-naik ke puncak gunung, ada yang turun-turun ke dasar gunung gitu ya. Ukuran, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang gede banget, ada yang normal. Miring, ada yang tegak, ada yang miring ke kiri, ada yang miring ke kanan. Nah, zona itu ada zona atas, ada zona tengah, ada zona bawah. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya menulis huruf K, itu ke atas itu ada bundelannya. Nah, itu zona atasnya. Kalau huruf G itu ada zona bawahnya. Kalau huruf A itu ada di zona tengah. Ini harus mengingat-ingat lagi pelajaran menulis halus zaman SD dulu. Nah, itu ada artinya. Bentuknya ada yang sambung, ada yang bulat, ada yang tajam-tajam. Kecepatan. Ada yang nulisnya kayak dokter, ditarik-tarik, gitu ya. Ada yang nulisnya rapi banget. Tekanannya juga ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang sedang-sedang.
Nanti kalau kita masih ada waktu, kita bahas juga huruf-huruf uniknya. Bentar ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke margin. Margin, ini margin kiri, margin kanan, ini rata, rapih sekali. Ada nggak Bapak Ibu yang tulisannya rapi? Kiri, kanan, atas, bawah. Coba dilihat masing-masingnya. Ada nggak yang nulisnya seperti itu? Nah, ini adalah orang yang perfeksionis. Kenapa perfeksionis? Ini nulis seperti ini susah loh Bapak Ibu. Karena dia dari depan ini udah mulai mengatur-ngatur kan supaya ujung kanannya ini sama kan. Kalau enggak dia atur-atur nih nanti akan di ujung kanannya ini nggak akan rata seperti ini. Ya, jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang perfeksionis. Katanya dia juga mementingkan penampilan luar, pokoknya kelihatan dari luarnya itu mesti baik, ya, mesti necis, ya, mesti jaim. Orang ini juga diplomatis. Dan buat orang ini karena dia seorang yang perfeksionis, kesalahan itu adalah suatu aib. Salah satu yang bisa kita lihat lagi adalah kalau kita nulis salah, pernah nggak lihat? Kan bisa, kita sebetulnya bisa coret satu kali aja, orang juga udah tahu kalau dicoret satu kali itu artinya salah gitu ya. Tapi ada yang sampai diuruk sampai hitam, udah ke sana balik lagi ke sana, terus balik lagi ke sini sampai hitam banget. Nah itu juga salah satu tanda bahwa untuk orang itu kesalahan adalah sesuatu hal yang tidak bisa diterima oleh dia. Jadi kalau pas lihat orang nulis dan dia melakukan kesalahan terus dia begitu, jangan pernah mengkritik dia dengan langsung. Marah dia pasti. Ya. Nah, life traps-nya orang-orang seperti ini adalah defectiveness, social exclusion, sama emotional deprivation. Oke. Nah ini. Ini kita lihat margin yang kiri. Ini margin kirinya lebar banget. Ada nggak yang margin kirinya lebar banget? Kalau kertas gitu ya, kirinya tuh jauh banget. Nah, kalau margin kiri dan kanan, itu yang kiri menggambarkan masa lalu, yang kanan menggambarkan masa depan. Jadi kalau dia menjauh dari masa lalu, kan masa lalunya di sini nih ya. Bentar saya. Ini kan masa lalunya mulainya dari sini ya. Nah, ini kan jauh banget nih. Berarti ada masa lalu dia yang mungkin kurang baik, yang ingin dia lupakan sebetulnya. Dia nggak mau ingat-ingat lagi. Ya. Life traps-nya biasanya abandonment, mistrust and abuse, social exclusion, emotional deprivation, affective. Oke. Ada nggak yang jauh kirinya? Tadi saya lihat ada tuh yang dikirim sama saya tuh. Nah, ini margin kanannya sekarang yang jauh. Ya, nah saya mau cari. Nih, margin kanan itu kan tadi masa depan ya. Ini kan sebetulnya masih cukup banyak nih. Bisa nulis satu kata lagi. Tapi dia nggak berani nulis di sini. Dia turun ke bawah. Artinya adalah dia ini orang yang takut sama masa depannya. Dia nggak yakin, dia nggak pede sama masa depannya dia. Aduh, saya nanti di masa depan gimana ya? Ah, udah deh, sekarang saya udah kerja di sini enak, udah di sini aja. Karena kalau pindah lagi, ntar kalau di tempat yang baru, kalau terus nggak ada yang kenal, nanti saya kalau makan siang bagaimana? Orang kerja tapi yang dipikirin makan siang. Di life traps-nya ini adalah abandonment, emotional deprivation, defectiveness, sama vulnerability. Ini selalu bilang, aduh kamu tuh nggak bakal bisa deh. Emang kamu tuh dari dulu tuh udah bodoh. Mama udah ajarin kamu berapa kali. Nggak bisa-bisa. Emang udah bodoh. Nah itu hati-hati ya. Ya.
Ada lagi pernah lihat nggak orang yang tulisannya tuh penuh semua? Penuh semua. Ini sih sebetulnya kasarnya itu orangnya pelit, gitu ya, cuma dibilangnya hemat. Kecuali kalau memang kertasnya kecil yang mau ditulisnya banyak ya mau nggak mau kan kita pengen berusaha bisa menulis sebanyak mungkin. Tapi kalau seperti ini terlalu hemat. Terus dia tuh tidak memberikan ruang, karena semua ruang dia isi kan. Artinya dia tidak memberikan ruang orang lain untuk masuk, untuk bisa melakukan sesuatu. Jadi kalau di tempat kerja atau di social life kita gitu ya, di lingkungan sosial kita, orang-orang ini biasanya orang yang pengen jadi bintangnya terus. Dia nggak mau orang lain itu apa namanya bersinar, ya. Jadi mulai dari sekarang kalau ada yang mulai nulis begini, kasih jarak di sini, kanannya jangan jauh-jauh ya. Nah lihat deh, kalau di sini ya, ini nih, ini kan dia apa namanya? Dia ini buat dia ini kesalahan nih aib. Karena diurek-ureknya sampai hitam banget. Ya. Jadi kita bisa lihat dari beberapa. Terus spasi. Oke, spasi. Ini ada spasinya gini, satu spasi lagi pohon. Ini ada tulisan A dan tulisan B. Kalau dilihat dari sini, siapa yang lebih nyaman berhubungan dengan orang lain? Ini tuh jauh-jauh. Ini anggap ini satu orang, dia ini yang ini adalah orang-orang lain. Dia menjaga jarak dengan orang lain. Jadi artinya orang ini biasanya tuh orang-orang yang menyendiri. Orang-orang yang kalau di pesta atau kalau lagi pertemuan tuh mojok aja. Nah ini nih kira-kira orang. Sementara yang B ini adalah orang-orang yang lebih nyaman untuk berinteraksi dengan orang lain karena spasinya ini cukup ideal ya, kira-kira 1 sampai 1,5 kali lebar huruf M. M-nya siapa? M-nya dia sendiri. Kalau ini kan, ini bisa berapa nih? Bisa 3M. Kali ini. Jadi orang yang ini orang-orang yang penyendiri, dia lebih tertutup orangnya, menjaga jarak. Terus juga kita bisa lihat baris-barisnya juga jauh banget ya. Baris-barisnya juga jauh banget, sementara ini lebih dekat. Oke. Baseline. Baseline itu tadi huruf ya. Ini ada yang lurus, ada yang naik-naik ke puncak gunung, ada yang turun. Nah, kalau lurusnya itu rata, Bapak Ibu pernah lihat nggak ada orang yang tulisannya itu kayak dipakai penggaris bawahnya. Nah, itu adalah orang-orang yang perfeksionis. Nah, kalau dulu orang-orang itu suka, aduh tapi kalau saya nulisnya naik terus ke atas. Sekarang nggak pede, justru yang naik ke atas itu yang bagus. Itu adalah orang-orang yang optimis. Tapi naiknya jangan terlalu curam. Karena kalau naiknya terlalu curam, itu adalah pemimpi. Dia suka untuk, waduh kayaknya harusnya, ceritanya tuh selalu harusnya. Padahal di dunia ini banyak yang tidak harus. Ya udah dari sononya begitu ya diterima aja nih, gitu kan. Yang turun ini yang pesimis. Jadi kalau dikasih misalnya, kamu ini dong, waduh, kayaknya saya nggak bisa, itu kan susah. Nah, ada lagi kalau Bapak Ibu pernah lihat nih, ini ada juga orang yang tulisannya tuh penuh banget. Kalau saya kan kebetulan di bagian HRD. Kalau saya pas lihat ada orang tulisannya seperti ini nih, yang Moody ini saya langsung nggak terima. Ya, nggak usah di interview panjang-panjang deh, buang waktu gitu ya. Karena
dia tidak bisa mengelola emosinya sendiri. Hurufnya tumpuk-tumpukan, miringnya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang naik, ada yang turun gitu. Ya, ini langsung saya biasanya kalau saya langsung saya tidak terima. Nah, ini ukuran. Ini yang A sama yang B, ada yang A ini lebih besar ya, yang B itu lebih kecil. Siapa yang ekstrovert? Yang ekstrovert pasti yang lebih besar. Siapa yang butuh perhatian? Yang butuh perhatian juga yang lebih besar. Tapi, jadi tulisan yang besar itu adalah orang yang ekstrovert, tapi dia butuh perhatian. Kayak misalnya dengan tulisan yang besar itu dia tuh mengumumkan pada dunia, hello, hello, ini saya loh. Hai, hai, kok saya nggak kelihatan juga ya. Padahal saya udah tulis besar-besar begini. Kira-kira seperti itu. Kalau tulisan kecil, jadi artinya apa? Orang yang tulisan kecil itu biasanya orangnya teliti. Ya, tapi nanti harus dikonfirmasi lagi dengan beberapa tanda lain. Misalnya huruf I-nya itu ada titiknya apa enggak. Titiknya itu ada pas di atas tongkat I-nya atau jauh di sebelah sono atau jauh di belakang gitu ya. Misalnya seperti itu. Nanti kita akan konfirmasi. Terus kalau tulisannya terlalu kecil, bisa juga dia itu mencari perhatian juga. Kenapa? Orang kalau lihat tulisannya kecil kan jadi lihatnya begini ya. Ini apa sih tulisannya sih? Nah, itu juga sebetulnya dari dalam dirinya sendiri, dia ini juga membutuhkan perhatian. Jadi jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Ya, idealnya itu antara 5 sampai 7 mm untuk ukuran kertas A4. Tapi kalau lihat tulisan yang kecil ini ya, anak ini sebetulnya mencari perhatian karena ada ini. Nah, terus ada cinta. Oke, ya. Miring, ada yang miring kanan, ada yang tegak, ada yang miring kiri. Tadi dari yang dikirimkan ke saya ada yang miringnya ke kiri, ada yang tegak. Nah, kalau orang yang miringnya ke kanan, ini orangnya biasanya ekspresif banget. Gampang bergaul. Kalau yang tegak lurus, itu biasanya orangnya logis. Terus orangnya juga objektif. Objektif dalam hal apa? Kadang-kadang gini, kadang-kadang kan kita suka kebawa dengan emosi ya. Waduh, kayaknya saya nggak suka deh sama orang ini. Jadi apapun yang dilakukan itu salah melulu. Nah, orang-orang dengan tulisan tegak, dia bisa tetap menilai secara objektif, berperilaku secara objektif, walaupun emosinya itu mungkin kurang baik. Ya. Orang yang kiri, yang miringnya ke kiri, ini biasanya orang-orang yang introvert. Semakin miring ke kiri, semakin introvert. Saya pernah lihat ada orang yang miringnya ke kiri itu hampir jatuh. Hampir rata dengan itu. Itu juga ada sesuatu hal yang mungkin terlalu ekstrim. Oke. Nah, zona. Tadi saya udah cerita di depan, ada zona atas, ada zona tengah, ada zona bawah. Kalau kita lihat dari tubuh kita ya, zona atas itu kepala, zona tengah itu bagian perut, zona bawah itu bagian bawah perut. Jadi kalau orang lebih banyak di zona atasnya tinggi-tinggi, tapi zona bawahnya pendek-pendek gitu ya, itu artinya dia lebih suka aktivitas yang berpikir. Kalau atasnya pendek-pendek, walaupun hurufnya huruf B, tapi B-nya itu pendek gitu. Tapi bagian nulis G, itu G-nya panjang ke bawah. Nah, itu adalah orang yang zona bawahnya banyak. Jadi dia lebih di area fisik sama area material.
Nah, kalau yang zona tengah bagaimana? Ada orang kan yang nulisnya di tengah semua. G-nya segitu, B-nya segitu, K-nya segitu gitu ya. J-nya juga segitu gitu. Pokoknya di tengah semua rata. Nah, itu adalah orang-orang yang praktis. Orang-orang yang praktis, terus jangan minta dia, jangan tanya sama dia, kamu nanti 5 tahun lagi mau jadi apa? Mau jadi apa ya? Kayaknya saya ikut ajaran Buddha aja deh, mengalir sesuai dengan hidup ini. Itu tipe orang yang seperti itu. Dia nggak suka bermimpi, nggak suka mikir. Ini lagi ngecekin tulisan masing-masing ya. Jadi nanti setelah presentasi ini cerita ya, memberikan pengakuan. Nah ini nih, contohnya ya, ini adalah zona atas. Atas ini zona atas nih. Nah dia atasnya tuh tinggi-tinggi sekali, bawahnya itu nggak terlalu tinggi. Kadang-kadang kalau kita mau lihat itu kertasnya dibalik tulisannya. Jadi kalau misalnya ya, kan saya punya tulisan seperti ini nih, tulisan ya. Jadi lihatnya dibalik ini. Lebih banyak ke atas atau lebih banyak ke bawah. Ini contoh yang zona atas, yang tengah ini yang contoh zona tengah, yang bawah ini yang contoh zona bawah. Dia tuh kan panjang-panjang banget kalau zona bawahnya. Tapi zona atasnya pendek-pendek. Sekarang bentuknya. Ini bentuknya bunder-bunder. Nah, bulat-bulat. Orang yang bulat itu ramah. Yang ini tajam-tajam. Orang zaman dulu tuh kadang-kadangnya tulisannya tuh tajam-tajam kayak begini. Nah, ini biasanya kalau secara grafologi, orang yang tulisannya tajam-tajam begini ini dianggap orang-orang yang agresif. Bisa secara kata-kata, bisa secara fisik. Ya. Jadi kalau kesel nih, ini bisa mukul orang. Ya, agresinya secara fisik bisa juga. Yang ini kita bilangnya tulisan jelujur, terburu-buru. Jadi orang ini orang yang kalau ngapa-ngapain itu pengennya cepet. Oke, kecepatan. Coba ya kalau yang kiri dan yang kanan ini pasti kelihatan ya, yang kiri ini nulisnya cepat orangnya gitu ya. Yang kanan ini nulisnya lebih lambat. Nah, kalau yang lebih lambat ya, kalau nulisnya lambat ya kira-kira kalau bekerja juga lambat lah gitu ya. Kalau nulisnya cepat kira-kira kalau kerja juga cepat. Nah, kalau yang lambat itu biasanya lebih detail, lebih teliti. Kalau kita lihat di sini, kita lihat tuh kan I-nya itu selalu ada titiknya, dan titiknya itu ada di atas tongkatnya. Jadi ini orang yang teliti. Oke. Tekanan. Ini ada yang keras, ada yang tekanannya kuat, ada yang sedang, ada yang tipis. Kalau nanti Bapak dan Ibu mau coba di rumah gitu ya, tulislah setebal-tebalnya, kalau bisa sampai kertasnya sobek. Dan rasakan hatinya itu seperti apa. Biasanya kalau kita tuh akan bisa menulis tebal itu kalau kita lagi marah besar. Semakin kita marah besar, semakin tulisannya itu tebal. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang pas dia lagi nulis itu, tulisannya ditekan banget. Ya, berarti itu orang-orang yang energinya tuh terlalu kuat atau dia penuh dengan kemarahan. Marahnya belum tentu sama kita, tapi kita bisa kena imbasnya, gitu ya. Bisa ada bola liar yang tiba-tiba nempel ke kita lah, gitu kira-kira. Nah, kalau yang normal itu biasalah ya. Kalau ya ini yang normal, yang biasa orang yang nyaman. Kalau yang biasa itu artinya dia nyaman dengan dirinya, dia nyaman dengan sekitarnya, dia nyaman dengan hidup. Kalau yang tulisannya terlalu tipis, ini nggak bisa jadi leader. Dia ini follower tipenya. Kalau jadi leader, jadi kita mau apa?
mau apa ya? Ada ide nggak? Gitu. Terus nanti ada apa-apa, oke, jadi kita mau yang mana ya? Dia nggak bisa memutuskan. Karena dia tipenya tipe follower. Kalau tulisannya tipis-tipis. Kita teruskan dulu ya. Sekarang kita lihat tanda tangan. Sorry, tanda tangan. Coba kalau kita lihat ya, ini Adera ini tulisannya. Jadi saya sekarang kalau pergi ke restoran-restoran tuh kan suka ada tuh apa ditempel gitu ya pakai papan gitu, apa tanda tangan artis-artis, saya suka fotoin. Karena lucu juga sih menganalisa ini. Adera ini dia bikin buletan. Nah, di depannya itu bikin buletan gitu ya. Nah, biasanya terus huruf pertama dari tanda tangannya ini besar, lebih besar dari yang lain. Biasanya orang-orang yang seperti ini orang-orang yang membutuhkan perhatian. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang-orang yang seperti ini, ya pujilah dia, ya kasih pujian-pujian, dia akan senang. Nah, ini ada lagi Endita. Ya, kalau kita lihat Endita ini ada hatinya nih di sini. Ada gambar hatinya. Jadi artinya dia memang sangat mencinta dan sangat ingin dicinta. Oke. Ini Agnes Monica. Agnes Monica itu kalau kita lihat tanda tangannya, ini kan naiknya sangat ekstrim ya, naik ke atasnya sangat ekstrim. Nah, dia ini tipenya tipe yang pemimpi. Terus kalau kita lihat tanda tangannya itu bukan nama. Tanda tangannya itu kalau dibaca ini the best way. Jadi dia memang ambisinya besar untuk menjadi the best. Nah, kalau Polo, ini Polo nih kelihatan banget ya orangnya sederhana gitu. Tanda tangannya juga seperti itu. Sandra Dewi penuh dengan bintang. Ada 2 bintangnya. Bintang, ini bintang. Jadi dia memang suka menjadi bintang. Nah, kita lihat lagi. Saya mau hapus dulu. Bapak Ibu, tanda tangannya ada yang pakai bintang nggak? Ada yang pakai hati nggak? Bisa kebaca nggak namanya? Ini Nicole. Ya, Nicole. Nicole ini punya cangkang. Cangkang itu artinya ini. Oke. Cangkang itu ini menutupi tulisan yang lain. Ini juga. Ini cangkang. Ini cangkang. Ini cangkang. Ini kayak kura-kura ya. Dia berlindung di balik cangkangnya. Artinya dia itu dia tidak mau orang itu tahu dia seperti apa. Kalau saya selalu bilang what you see, dia selalu melindungi dirinya, gitu ya. What you see is not what you get. Perlu perlindungan. Aura kasih, ini aura kasih ya, aura kasih. Oops, sorry. Aura kasih ini ada naik ke atas. Jadi dia juga sama mimpinya besar. Kalau dari tanda tangan itu kita bisa melihat citra seperti apa yang ingin dia sampaikan kepada orang lain. Kalau tulisan itu lebih ke inilah saya yang sesungguhnya. Nah, ini hatinya lebih banyak lagi. Nah, 1, 2, 3. Jadi dia itu membutuhkan kasih sayang dan mengutamakan kasih sayang. Nah ini kenapa jadi serang duluan? Jadi
kalau kita lihat tulisan tangan atau tanda tangan, semakin banyak bentuk yang tajam, itu maka dia semakin agresif. Ya, semakin dia bulat, itu dia semakin ramah, semakin terbuka. Ini tajamnya di mana? Ini tajam. Ini tajam. 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 Nah, jadi tajamnya banyak. Hati-hati dengan orang yang tajam-tajamnya banyak. Karena dia bisa agresif. Aduh, ini tanda tangan saya. Ya. Tanda tangan saya. Ini tanda tangan ini kayaknya ruwet banget gitu ya. Ini juga saya nggak tahu ini tanda tangan siapa gitu. Tapi ini kebacanya ruwet banget. Jadi terus dia ada mencoret lagi dirinya. Jadi tanda tangan yang baik itu jangan mencoret kembali. Jangan mencoret tanda tangannya lagi, jangan berbalik ke belakang lagi, dan jangan mencoret. Ada orang bikin garis bawah di tanda tangannya tapi mencoret namanya. Itu juga kurang baik. Nah, kalau namanya dicoret, jadi ada orang tanda tangan biasa di atasnya, terus dia coret gitu ya, ada namanya di bawah itu dia coret lagi. Itu dia tuh nggak yakin dengan dirinya sendiri. Jadi jangan sampai mencoret nama kita sendiri. Ada orang yang mencoret nama keluarganya. Itu setelah ditanya-tanya, itu biasanya dia ada luka dengan keluarganya. Jadi dia merasa tidak nyaman dengan nama itu. Ya. Oke, terus ini yang kedua nih. Tulisan hormat sayanya besar, tapi tanda tangannya kecil banget gitu ya. Sama dengan yang ini nih, sama yang ketiga. Tulisannya besar, tanda tangannya jauh lebih kecil dibandingkan tulisan tangannya. Nah ini orang yang biasanya nggak pede, orang yang tertutup. Ya, dia nggak suka tampil. Jadi tulisan tanda tangan itu baiknya adalah besarnya kira-kira sama dengan tanda tangannya. Nah, kalau yang ini nggak konsisten, tulisannya miring ke kiri, tanda tangannya miring ke kanan. Ya, atau tulisannya yang kedua ini, tulisannya ini tidak terlalu naik ke atas, ini masih normal gitu ya tulisannya, tapi tanda tangannya naik sekali ke atas. Jadi kalau kita tadi bilang, saya bilang barusan bahwa kalau tulisan itu mencerminkan diri kita, sementara kalau tanda tangan itu mencerminkan persepsi yang mau kita bangun untuk orang luar, ini adalah orangnya ini sebetulnya nggak terlalu semangat-semangat banget gitu. Tapi mau nunjukin bahwa dia tuh semangatnya tinggi. Gitu ya. Nah yang ini, tulisannya tegak, agak rata, naik dikit, tapi tanda tangannya turun. Jadi sebetulnya orangnya itu nggak pesimis, tapi kalau yang keluar, jadi kalau keluar misalnya dibilang, ayo dong kamu pasti bisa, aduh mana mungkin lah saya bisa, itu kan susah. Padahal di dalam hatinya, oh saya bisa begituan sih. Gitu, ya. Nah, ini dia ada penopangnya. Yang pertama ya, ada penopangnya. Ini orang yang suka dipuji-puji. Berikan dia pujian. Pujiannya tuh nggak usah yang lebay banget ya, karena ntar orang juga nggak percaya gitu ya. Jadi pujiannya tetap harus kelihatan tulus. Misalnya, wah, misalnya ya kalau saya ketemu dengan orang yang usianya lebih banyak dari saya, terus dia pengalaman kerjanya lebih banyak dari saya pasti akan bilang, Pak, saya mohon ya diajarin karena Bapak kan pengalamannya jauh lebih banyak. Ya memang benar kan? Gitu. Jadi kita memuji tapi jangan yang terlalu lebay. Karena nanti kelihatan nggak tulus. Terus yang kedua ini tulisannya tanda tangannya dia sendiri dicoret-coret. Pertama tanda tangan dia balik ke kiri, habis itu dia mencoret dirinya sendiri. Ini orang yang nggak aman.
Ya, dia orang yang tidak aman, terus dia juga tidak terlalu menyukai dirinya sendiri. Ini self denial-nya tinggi. Jadi kadang-kadang orang-orang yang seperti ini dia sering melakukan hal-hal yang kemudian akan dia sesali. Nah, kalau tanda tangan yang ketiga ini jauh dari tulisannya. Tulisannya di atas, dia tanda tangannya di bawah, di pojok banget. Ini menunjukkan orangnya kira-kira, aduh jangan suruh saya tanggung jawab deh, pokoknya saya suruh nulis aja. Nah, sudah sampai sini. Ini sekarang jam 20.51. Ada yang mau bertanya? Nah, dipersilakan ya bagi teman-teman yang mau bertanya. Ya, Udah silakan banyak dong. yang kirim WhatsApp tuh, Bu. Oh, udah banyak ya? Pantes dari tadi ting-tang ting-tung terus. Mungkin Ya. bisa dipilih, Bu. Nanti yang beruntung yang terpilih ya. Jadi yang dapat yang hari ini nanti beruntung nanti langsung dibacakan sama Ibu Yuliana. Ini kan saya nggak tahu siapa ya. Ini kalau bisa kita lihat secara sepintas aja gitu ya. Jadi semuanya kebagian dong. Iya. Kalau bisa kalau ada waktu ya. Tiba-tiba saya dikirimin tanda tangan, Bu, banyak banget. Nah, ada yang kirim yang untuk anak. Kalau anak sebetulnya saya agak itu anak itu ilmunya beda lagi. Ya, ilmunya beda lagi. Karena biasanya kalau anak itu dia masih mencari-cari, biasanya dari gambar, bukan dari tulisan. Ya. Jadi mungkin lain kali kita buat sesi yang untuk anak ya, Bu ya. Bisa. Nah, bentar saya download dulu supaya bisa dibuka. Ini kelihatan wajahnya harap-harap cemas. ini kalau aib terbuka di sini bagaimana nih? Nggak apa-apa juga lah ya. Memang sudah dikondisikan untuk dibuka aibnya. Tapi sambil menunggu itu coba ya minta tolong semuanya dibuka dulu apa kameranya. Kita foto dulu aja ya sambil menunggu Ibu Yuliana untuk download ya. Bagaimana ya? Nah, ayo tampilkan wajahnya yang cantik semuanya. Senyum-senyum dulu ya. Nggak senyum kita nggak foto nih. Ayo. Ya, 1, 2, 3, senyum. Nah, satu lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat tulisan ya. Ini recordingnya mau dibuang, mau diberhentiin dulu nggak, Bu? Ini nanti kalau ada aib orang kena recording nih. Oke, jadi sampai di sini dulu ya. Kalau begitu, jadi saya stopkan di sini. Nah, setelah acara ini kita akan boleh tanya jawab ya semuanya ya. Bagaimana ya? Begitu ya Bu Yuliana ya? Boleh. Cuman karena kita sesinya kan happy life, jadi memang sesinya kita tuh sebetulnya sesi relaksasi. Kita semua sama-sama relaksasi 5 menit ya. Sebelum acara ini kita tutup bagaimana? Ya, ayo semuanya santai. Duduk senyaman mungkin ya, cari posisi masing-masing. Kalau yang dari tadi duduknya sudah tegang, boleh ganti posisi. Ya, seperti Romo Edi itu boleh, badannya boleh digoyang-goyang, mau ke kiri, ke kanan, silakan. Nah, ya, semuanya tegakkan tulang punggung, pandangan lurus ke depan.
Telapak tangan di pangkuan. Kita akan santaikan mulai dari ujung kepala, di bagian kening, turun ke bagian mata, telinga, hidung, dan mulut. Sekarang kita tarik ya nafas dari hidung, hembuskan perlahan-lahan melalui mulut kita. Tarik nafas, hembuskan. Tarik lagi, hembuskan. Ketika kita menarik nafas, katakan tenang. Ketika kita hembuskan, kita katakan senyum. Coba ya, tenang, senyum. Bagus, sekali lagi. Kita tarik lagi, tenang, senyum. Kita bawa senyum ini ke leher, pundak kiri dan kanan, dengan tangan kiri dan kanan, telapak tangan, hingga ke ujung jari. Mulai senyum lagi ke dada. Kita bawa senyumnya ke perut, pinggang, pantat, paha, lutut, betis, sampai ke ujung telapak kaki. Seluruh tubuh kita, mulai dari ujung kepala hingga telapak kaki, semuanya senyum. Kita bersyukur kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Semoga kita semua berbahagia. Amin. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Ibu Yuliana yang hari ini sudah bersedia berbagi kepada kami. Nanti kita akan lanjut lagi, nanti kita akan kembali lagi ya, tapi ini kita akan stopkan sampai di sini. Terima kasih semuanya.